Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raika Soleha dari 10 MPLB 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori Arab. Langsung saja, daftar isi tentang teori Arab, peta konsep, isi materi, glosarium, daftar referensi, dan penutup. Teori Arab. Teori Arab merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Dalam teori ini, ajaran Islam datang langsung dari wilayah Timur Tengah. Peta konsep ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Perdagangan, saluran penyebaran Islam di Nusantara yang pertama adalah perdagangan. Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau besar yang dikelilingi oleh laut yang seringkali juga disebut sebagai negara maritim. Yang kedua, perkawinan, saluran penyebar Islam di Nusantara yang kedua adalah perkawinan, di mana merupakan salah satu saluran penyebar agama Islam yang paling mudah. Hal ini dikarenakan dengan adanya ikatan lahir batin dalam bentuk perkawinan ini, penyebaran agama Islam yang dilakukan akan lebih mudah di dalam sebuah keluarga. Ketiga, tasawuf. Saluran penyebaran Islam di Nusantara yang ketiga adalah tasawuf. Adalah sufisme yang merupakan bentuk arus utama dari pemikiran agama Islam. Dengan adanya dan digunakannya ajaran ini, agama dan ajaran Islam dapat lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat Nusantara, terutama penduduk Jawa. Keempat, ada pendidikan. Saluran penyebaran Islam di Nusantara yang keempat adalah pendidikan, khususnya melalui pondok pesantren. Terdapat pendapat mengenai bagaimana pesantren yang menjadi kelanjutan dari lembaga serupa yang ada di masa pra-Islam. Yang kelima ada kesenian. Saluran penyebaran Islam di Nusantara yang kelima adalah kesenian yang dapat dalam bentuk seni bangunan, seni ukir maupun pahat, seni tari, seni musik, hingga seni sastra. Kesenian juga menjadi salah satu faktor universal kebudayaan, di mana kebudayaan agama Islam sendiri berkaitan sangat erat dengan agama Islam yang ada. Yang terakhir ada politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Isi materinya adalah pencetus teori, Crawford, Kaiser, Naiman, De Hollander, dan juga sejarawan yang berasal dari Indonesia seperti Hasmi, Al-Atas, Buya Hamka, Hussein, Jajadiningrat, dan Mukti Ali. Pencetus teori, tokoh yang mengemukakan teori Mekkah adalah Haji Abdul Malik Karib Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, salah satu foto pencetus teori Arab di Indonesia. Hamka adalah salah satu orang yang setuju dengan teori ini. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka juga berpendapat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah atau Khan seperti gelar kerajaan Persia dan Hindia. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bentuk bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Kelebihan teorinya, adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i, adanya batu nisan yang ditemukan dan gaya dari batu nisan itu sama dengan yang ada di Gujarat, dan yang ketiga, gelar yang dipakai oleh raja pada Samudra Pasai yaitu Al-Malik. Kelemahan teorinya adalah kurangnya fakta yang disajikan dalam teori Mekkah untuk menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Teori Arab. Masuknya agama dan ajaran Islam ke Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai bentuk kajian, penelitian, serta teori. Salah satunya adalah teori Arab atau Mekkah yang merupakan teori Islam yang membahas mengenai agama Islam yang masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab atau Mekkah pada masa kekhalifahan. Teori Arab, sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Ini gambar-gambar penyebaran Islam di Nusantara. Hingga kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat, tetapi kelemahan dari teori Mekkah adalah kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Glosariumnya universal yang artinya umum,
Maritim, negara yang memiliki kekuatan yang berbasis di laut. Nisan, penanda kuburan yang biasanya dibuat dari batu, biasanya ditulisi dengan nama orang yang dikebumikan di sana, tanggal lahir dan tanggal wafat atau meninggal. Mazhab, penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Tasawuf, ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Daftar referensi dari Wikiwen, Gramedia, Detikcom, Kompas.com, Sosial Forum Blog, Pendidikan Sejarah UNESA, Modul Masa Islam di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.